Dostoyevsky adalah salah satu penulis terbesar dalam sejarah sastra dunia. Novelnya penuh dengan penderitaan, konflik batin, kemiskinan, keadilan, dan pencarian makna hidup. Karya-karya seperti Crime and Punishment, The Brothers Karamazov, The Idiot, dan Notes from Underground menggambarkan realitas manusia secara mendalam. Bukan hanya dari realitas sosial, tetapi juga dari realitas spiritual dan eksistensial. Bagi pembaca Indonesia yang hidup dalam konteks kemiskinan struktural, krisis moral elit, dan ketimpangan keadilan, karya-karya Dostoyevsky bukan hanya bahan bacaan sastra tinggi, tapi juga cermin reflektif dan sumber pembelajaran etis. Di tengah masyarakat yang kerap terjebak pada simbolisme agama dan moralitas yang semu, Dostoyevsky hadir seperti seorang pahlawan yang menyuarakan nurani terdalam manusia, bahwa di balik penderitaan terdapat potensi cinta, pengampunan, dan kebebasan. Dostoyevsky tidak menulis tentang penderitaan untuk mengeksploitasi emosi pembaca, melainkan karena ia melihat penderitaan sebagai elemen esensial dalam pencarian kebenaran manusia. Dalam Crime and Punishment, Raskolnikov, seorang mahasiswa miskin, membunuh seorang rentenir demi misi besar, yaitu membebaskan dunia dari kejahatan. Namun setelah pembunuhan itu, dia justru menderita secara mental dan juga spiritual. Penderitaan yang dialami Raskolnikov bukan sekedar hukuman sosial, tapi menjadi jalan menuju kesadaran. Dia akhirnya sadar bahwa tidak ada pembenaran moral atas pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa penderitaan selama tidak disikapi dengan keputusasaan bisa membuka pintu pertaubatan bagi orang Indonesia yang hidup dalam realitas penuh luka, baik karena kemiskinan, korupsi, maupun ketidakadilan sosial. Pemahaman Dostoyevsky tentang penderitaan dapat menjadi kunci untuk tidak jatuh ke dalam sikap sinis. Penderitaan bukan akhir, melainkan gerbang untuk melihat dunia dengan cara yang lebih jernih dan juga penuh kasih. Dalam karya Dostoyevsky, kemiskinan tidak hanya digambarkan sebagai kekurangan materi, tapi juga sebagai krisis moral dan spiritual. Karakter seperti Sonia dalam Crime and Punishment atau Pangeran Miskin dalam The Idiot hidup dalam keterbatasan fisik, namun memiliki kekayaan batin dan kasih yang luar biasa. Sonia misalnya adalah seorang gadis miskin yang terpaksa menjadi pelacur demi menghidupi keluarganya. Namun di balik realitas tragis itu, ia adalah simbol kasih, pengampunan, dan iman. Ia menjadi sosok yang menyelamatkan Raskolnikov dengan cinta tak bersyarat, layaknya figur seorang Kristus. Dari sini kita belajar bahwa dalam masyarakat yang mengukur keberhasilan lewat kekayaan atau kekuasaan, sesungguhnya ada bentuk kekayaan yang lebih luhur, yakni moralitas dan cinta kasih. Indonesia dengan jumlah orang miskin dan pengangguran yang tinggi perlu memaknai kemiskinan tidak hanya dalam dimensi ekonomi, tapi juga melihat bagaimana sistem sosial dan budaya kita seringkali memiskinkan nilai-nilai kemanusiaan. Dostoyevsky juga sangat kritis terhadap sistem hukum yang hanya mengejar keadilan formal tanpa memperhatikan kedalaman jiwa manusia. Dalam Crime and Punishment, sistem hukum menghukum Raskolnikov berdasarkan tindakannya, namun tidak memahami latar belakang psikologis dan batinnya yang penuh dengan pergolakan. Begitu juga dengan The Brothers Karamazov, sang ayah Fyodor Pavlovich yang korup dan bejat dibunuh, dan salah satu putranya, Dmitri, yang sebenarnya tidak bersalah, justru dijatuhi hukuman karena sistem hukum yang gagal melihat kebenaran sejati. Keadilan formal seringkali dibutakan oleh prosedur, bukan dipandu oleh rasa kasih atau pemahaman akan kerapuhan manusia. Dan Indonesia hari ini sangat relevan dengan kritik ini. Banyak rakyat kecil dipenjara karena mencuri ayam, mencuri singkong atau sendal, sementara koruptor kelas kakap bebas atau hanya dihukum ringan. Sistem hukum kita sering menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung keadilan yang substantif. Dari Dostoyevsky, kita belajar bahwa keadilan sejati lahir dari pemahaman terhadap manusia secara utuh, bukan hanya tindakannya, tapi juga motivasi, trauma, dan latar sosialnya.
Salah satu tema utama dalam karya Dostoyevsky adalah kasih yang radikal. Tokoh-tokoh seperti Sonia, Pangeran Myshkin, atau Alyosha Karamazov adalah figur kasih yang bersinar dalam dunia yang penuh kegelapan. Mereka tidak sempurna, namun menghadirkan cahaya bagi orang-orang di sekitar mereka. Dalam The Idiot, Pangeran Myshkin disebut sebagai Kristus Rusia karena kelembutan hatinya yang tak masuk akal. Ia tidak membalas kebencian dengan dendam dan memilih memaafkan bahkan saat dikhianati. Sikap ini membuatnya dianggap idiot oleh masyarakat yang telah kehilangan kepekaan terhadap kebaikan murni. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia yang hari ini semakin terpecah oleh kebencian identitas, politik, dan kepentingan kelompok. Kita butuh lebih banyak idiot dalam arti Dostoyevskian, yakni mereka yang mencintai sesama tanpa syarat, bahkan dalam penderitaan. Dostoyevsky menolak pandangan idealistik tentang manusia sebagai makhluk rasional dan sempurna. Ia juga menolak pandangan bahwa manusia adalah makhluk jahat total. Bagi Dostoyevsky, manusia adalah paradoks, bisa sangat jahat, tapi juga mampu melakukan tindakan kasih yang sangat mulia. Dalam Notes from Underground, tokoh narator menggambarkan dirinya sebagai manusia yang tidak rasional, penuh kontradiksi, dan sering melukai dirinya sendiri. Ia adalah kritik terhadap filsafat modern yang terlalu percaya pada rasionalitas manusia. Dostoyevsky menulis bahwa manusia kadang memilih penderitaan dan kehancuran bukan karena bodoh, tetapi karena ingin membuktikan kebebasannya. Pandangan ini penting untuk masyarakat Indonesia yang sering terjebak dalam moralitas simplistik. Kita harus mulai melihat manusia secara lebih kompleks, bukan hitam dan putih, tapi sebagai makhluk yang bisa jatuh namun juga bisa bangkit. Pendidikan karakter, agama, dan hukum harus berdasarkan pemahaman bahwa setiap manusia menyimpan potensi kebaikan dan keburukan sekaligus. Dostoyevsky bukan penulis agama dalam arti yang doktrinal, tetapi ia sangat spiritual. Dalam karya-karyanya, agama bukan sekedar institusi atau ritual, melainkan pengalaman batin yang transformatif. Dia menolak agama yang hanya formalitas tanpa kasih. Dan tokoh seperti Alyosha Karamazov adalah representasi dari religiusitas sejati yang sederhana, penuh cinta, dan melayani sesama. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, namun juga terjebak banyak krisis moral di kalangan elit. Pesan Dostoyevsky sangat relevan. Agama tidak boleh menjadi tameng kemunafikan, alat politik, atau simbol superioritas. Agama harusnya menjadi energi transformasi batin yang menghasilkan kasih, pengampunan, dan juga keadilan. Karya-karya Dostoyevsky mengajarkan pentingnya mengakui kerapuhan manusia. Tokoh-tokohnya tidak sempurna, mereka berdosa, membuat kesalahan, bahkan sering merusak kehidupannya sendiri. Namun dalam keterpurukan itu, mereka menemukan makna baru. Salah satu kutipan terkenal Dostoyevsky berbunyi, "Man is unhappy because he just not know he's happy." Banyak penderitaan lahir karena manusia tidak mampu bersyukur atau tidak sadar akan anugerah hidup. Dalam masyarakat yang semakin konsumtif dan kompetitif seperti Indonesia, kita lupa bahwa kebahagiaan tidak hanya terletak pada materi saja, melainkan juga pada penerimaan dan kesadaran. Dalam The Brothers Karamazov, Dostoyevsky menggambarkan dua ekstrem. Ivan Karamazov sebagai simbol rasionalitas dan ateisme radikal, dan Smerdyakov sebagai produk dari fanatisme. Sementara itu, Alyosha berjalan di tengah. Dia penuh iman tapi tidak menghakimi, dan juga penuh kasih tapi tidak dogmatis. Jadilah seperti Alyosha. Indonesia hari ini juga dihadapkan pada ekstremisme, baik agama maupun sekularisme liberal. Kita butuh lebih banyak figur seperti Alyosha. Mereka yang punya iman dalam tapi rendah hati. Mereka yang tidak terjebak dalam logika kami dan juga mereka. Membaca Dostoyevsky bukan hanya soal menikmati sastra kelas dunia. Ini adalah pengalaman spiritual dan intelektual yang mendalam. Ia menantang pembaca untuk tidak puas dengan moralitas dangkal, untuk berani menghadapi penderitaan, dan untuk menemukan kasih dalam dunia yang hancur lebur. Di Indonesia yang penuh dengan luka sosial, kemiskinan, dan kekosongan spiritual, karya-karya Dostoyevsky menjadi oase yang langka. Dia tidak menawarkan solusi instan, tapi menghadirkan pertanyaan-pertanyaan esensial, seperti apa itu makna hidup, apa itu keadilan sejati, dan bisakah kita mengasihi musuh kita. Jika kita sungguh membaca dan merenungkan karya-karya Dostoyevsky, kita tidak hanya akan menjadi pembaca yang lebih bijak, tapi juga manusia yang lebih utuh.